Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Hari ini, pada siang hari ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saya akan membahas materi mengenai menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Materi ini ada di kelas 8 semester 2, yaitu tentang literasi, buku fiksi dan non-fiksi ini. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, membuat peta pikiran atau rangkuman tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Yang ketiga, menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, yaitu menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi yang dibaca. Nah, sebelumnya, kita ketahui bahwa buku itu ada dua macam, yaitu buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, pertanyaannya, apa itu buku fiksi dan apa itu buku non-fiksi? Dan apa perbedaan dari kedua buku itu? Nah, yang pertama dulu, tentang buku fiksi. Apa itu buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang berisi prosa naratif yang bersifat imajiner. Maksudnya di sini, buku fiksi itu buku yang isinya hanya berupa cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya atau hanya rekaan. Contohnya, itu buku novel, kumpulan cerpen, dongeng, drama, hikayat, dan lain sebagainya. Nah, untuk manfaat dalam membaca sebuah buku fiksi, ini ada 4 hal atau 4 manfaat. Yang pertama, mengembangkan kemampuan verbal. 2, meningkatkan fokus dan konsentrasi. 3, mempelajari cara untuk melewati tantangan hidup. 4, membuat lebih menarik dan pandai. Nah, selain keempat hal ini, manfaat lain dari membaca sebuah buku fiksi, itu kita bisa mendapatkan ide-ide atau dapat membuat kita menjadi lebih tenang ketika kita membaca itu. Karena buku fiksi ini buku yang tidak terlalu berat, ya, untuk mengisi waktu luang, seperti itu. Nah, untuk garis alur buku fiksi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah pengenalan. Nah, pengenalan itu merupakan tahap awal. Ya, tahap awal cerita itu dimulai. Biasanya di tahapan awal ini atau pengenalan ini, yang pertama dia mengenalkan tokoh, tapi bisa saja juga mengenalkan latarnya, waktunya, ataupun suasananya. Nah, untuk tahapan yang kedua adalah pemunculan konflik. Nah, pemunculan konflik ini merupakan tahap dimunculkannya suatu masalah. Jadi di dalam cerita itu, di tahapan kedua, biasanya adalah pemunculan konflik. Ini pemunculan masalahnya. Yang ketiga adalah klimaks. Klimaks ini adalah tahapan konflik. Jadi konfliknya itu mulai memuncak. Mulai tegang-tegangnya itu ada pada bagian klimaks. Yang keempat adalah antiklimaks. Antiklimaks ini merupakan tahapan konflik menurun. Jadi konflik yang awalnya tadi memuncak, itu di bagian keempat itu mulai menurun. Di antiklimaks ini mulai menurun. Nah, untuk yang terakhir adalah resolusi.
Nah, kita ketahui ketika sudah tahapan konfliknya itu menurun, tentu saja akan ada namanya penyelesaian. Nah, resolusi ini adalah tahapan penyelesaian, di mana konfliknya itu sudah berakhir atau sudah terselesaikan. Nah, ini adalah garis alur buku fiksi. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah tentang buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi ini adalah buku yang berisi informasi melalui proses pengamatan atau pencarian data, sehingga nilai kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi buku non-fiksi ini adalah buku yang disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Nah, kebenarannya atau faktanya itu dapat dipertanggungjawabkan, atau isinya itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak boleh kita berimajinasi dalam membuat buku non-fiksi ini. Nah, untuk contohnya, contoh dari buku non-fiksi ini juga banyak sekali ya. Ada buku pelajaran, terus ensiklopedia, kamus, laporan ilmiah, ya bisa berupa skripsi, itu ya, jurnal, biografi, opini, esai, dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari buku non-fiksi. Nah, untuk manfaatnya sendiri, ini manfaat dari membaca buku non-fiksi, maaf ya, ini tulisannya harusnya non-fiksi tadi. Non-fiksi itu yang pertama adalah sarana untuk mengembangkan diri. Yang kedua, mencegah Alzheimer atau kepikunan. Biasanya kita harus banyak-banyak membaca buku non-fiksi. Yang ketiga, menambah konsentrasi. Yang keempat, membuat berpikir kritis dalam menghadapi sesuatu. Nah, ini adalah manfaat dari membaca buku non-fiksi. Nah, selanjutnya adalah menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Ya, ini di dalam sebuah buku fiksi dan non-fiksi, ini unsur-unsurnya berbeda. Ya, kita ketahui bahwa unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi itu berbeda-beda. Beda, ya. Ya, kita yang pertama dulu. Nah, ini adalah sebuah contoh buku fiksi ya. Buku fiksi, buku karyanya Andrea Hirata atau novel, ya, novel Laskar Pelangi yang juga sudah difilmkan. Ini adalah contoh buku fiksi, buku yang bersifat imajinasi. Nah, ini unsurnya antara lain, yang pertama, ini bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Ketiga, judul subbab. Keempat, tokoh dan penokohan. 5, tema cerita. 6, bahasa yang digunakan. 7, penyajian alur cerita. Nah, di sini jelas terinci sekali sudah kita menemukan unsur-unsurnya, bahwa di dalam buku fiksi ini akan kita temukan ini, 4 hal ini, ada tokoh penokohan, ada tema cerita, bahasa yang digunakan, dan juga alur ceritanya. Pasti ada alur ceritanya. Dari mulai yang tadi, awal pengenalan sampai di resolusi itu tadi. Ini adalah unsur dari buku fiksi. Yang kedua, nah ini adalah contoh buku non-fiksi, Pelangi Bahasa Sastra dan Budaya Indonesia. Nah, ini jelas sekali sudah kelihatan bahwa di sini itu pasti tentang pembelajaran di dalamnya, ya. Nah, kita ketahui unsur dari buku non-fiksi itu ada 7 juga, ya. Yang pertama, bagian cover buku, tentu sama dengan buku fiksi, ada unsurnya, ada itu. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, isi buku. 5, cara penyajian isi buku. 6, bahasa yang digunakan. 7, sistematika penulisan. Nah, jadi di sini dalam kita membuat sebuah buku non-fiksi, itu harus ada sistematika penulisannya. Semuanya pasti harus menggunakan bahasa baku. Sementara buku non-fiksi, sementara buku fiksi, itu kita bisa menyuguhkan dengan bahasa yang tidak baku saja.
Jadi walaupun di dalamnya ada baku, tapi di dalamnya juga boleh menggunakan yang tidak baku. Tapi kalau buku non-fiksi itu sistematika penulisannya harus menggunakan bahasa baku. Nah, ini adalah unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Bisa kalian cermati sendiri, boleh. Selanjutnya 4.9 membuat peta pikiran atau rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca. Ya, kita perhatikan di sini. Untuk langkah-langkah membuat peta pikiran, itu ada 7. Yang pertama, tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Nah, jadi di sini kalau kita mau membuat peta pikiran, kita bisa menuliskan judulnya itu di tengah-tengah. Dan judul itu boleh kita beri gambar agar mengingat-ingat, oh ini judulnya, agar mudah kita mengingat judul itu atau apa yang kita tulis di situ. Ya. Terus yang kedua, buat cabang utama terkait topik tadi. Misalnya, apa definisi mind map? Bagaimana otak bekerja? Apa itu kesuksesan? Latihan apa yang bisa dilakukan dan bagaimana aplikasinya? Nah, ini kita membuat pertanyaan dan nanti di situ kita juga bisa bubuhkan jawabannya. Nah, jadi kita membuat cabang utama dari judul atau topik yang kita ambil itu tadi atau buku yang kita baca itu tadi. Ya. Terus lanjut yang ketiga, teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna yang berbeda. Nah, ini juga memudahkan kita. Kita kalau mau membuat rangkuman dengan bentuk peta pikiran, itu kita bisa membuat cabang-cabangnya dengan menggunakan warna yang berbeda. Itu biar memudahkan kita dalam mengingat. Ya. 4. Ingat beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci saja. Semakin sedikit, semakin baik. Kalian mencatat bukan untuk menghafal, melainkan untuk memahami dengan bahasa kalian sendiri. Jadi intinya dalam kita membuat peta pikiran, itu kita tidak untuk menghafal, tapi untuk memahami. Misalkan satu buku itu kita rangkum menjadi peta pikiran, itu dengan bahasa kita sendiri, otomatis kita harus bisa memahaminya sendiri. Lanjut di nomor kelima, yaitu dari tiap cabang buat subbab cabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Jadi kalau kita tadi sudah membuat cabang, dari cabangnya itu tadi kita bisa membuat sub cabangnya. Ya. 6. Gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman dibuat. Tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran. Jadi kalau kita mau membuat peta pikiran itu kita tidak harus membuat garis lurus semua atau garis lengkung semua, tidak. Tapi di sini bagaimana senyaman kalian dalam membuatnya dan juga nanti memahaminya sendiri. Ya. Lanjut ke yang nomor 7, yaitu jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Nah, dari 7 langkah ini, kalian bisa aplikasikannya itu dengan cara kalian sendiri. Karena di sini membuat peta pikiran, itu diingat lagi dalam kita membuat peta pikiran, itu kita tidak untuk menghafal, melainkan memahami. Jadi kalau kita membaca ulang, kita paham, oh ini tadi saya membuatnya seperti ini. Jadi kalian akan paham sendiri. Nah, lanjut. Selanjutnya, ini adalah contoh peta pikiran yang saya ambil dari internet. Kalian bisa melihatnya. Nah, di sini contoh peta pikiran dari buku non-fiksi. Nah, ini contohnya. Judulnya, Strategi Membangun Budaya Literasi Sekolah. Nah, dari hal itu tadi, kita mengambil 3 bab, 3 cabang. Cabang yang pertama itu adalah mengkondisikan lingkungan fisik kaya literasi. Nah, ini ada subcabangnya, yaitu menyediakan buku fiksi dan non-fiksi di perpustakaan dan sudut baca kelas, memajang karya siswa di lingkungan sekolah. Nah, ini judul,
terus kita menarik garis, membuat cabangnya, dan membuat subcabangnya. Nah, modelnya akan seperti ini. Ini juga tadi judul, ini cabangnya, ini subcabangnya. 3 hal, ini subcabang, ini cabang, ini subcabang. Membuat peta pikiran itu mudah seperti ini. Ya, contohnya ini. Nah, ini ada contoh lagi. Nah, modelnya juga seperti ini. Silakan dicermati. Judulnya di sini. Nah, tadi saya sampaikan untuk membuat judul itu lebih baik di tengah. Nah, kalau di sini ini berarti hanya satu judul, subbabnya ini, cabangnya ini, terus membuat sub cabangnya ini, ya. Tapi kalau kamu lebih enak itu membuatnya di tengah, nanti akan saya contohkan lagi, ada di belakang. Model contoh yang lain lagi. Nah, ini juga contoh yang saya ambil dari internet. Nah, ini contoh yang tadi. Contoh yang tadi saya ambilkan di tengah itu ada judulnya. Ya, kalau ini membuat gambar, terus baru membuat keterangan-keterangannya di sini. Nah, ini mid mapping yang saya buat, tapi mid mappingnya bukan dari buku yang saya baca, tetapi dari apa ya? Harapan saya lah, bukan harapan, tapi perjalanan ya mirip dengan biografi, tapi bukan biografi juga. Nah, bisa kalian lihat di sini, perhatikan. Nah, jadi guru. Nah, ini contohnya saya berikan judul di tengah, ya, judul di tengah. Ini saya beri buat lingkaran, bukan buat gambaran. Tapi kalau kalian nanti mau membuat diberi gambar di sini boleh sekali, ya. Nah, di sini baru saya membuat garisnya untuk menuju ke cabang yang pertama. Nah, cabang yang pertama, tahun punya cita-cita. Ini seperti mapping apa ya? Jalan kehidupan gitulah. Kalian nanti juga bisa membuat seperti ini. Silakan diperhatikan sendiri. Ya, ini ya saya contohkan satu peta pikiran saya tentang perjalanan saya jadi guru. Nah, di sini kalian nanti juga bisa membuatnya lagi atau membuat seperti yang saya contohkan ini. Modelnya diingat-ingat lagi yang tadi langkah-langkah dalam kita membuat peta pikiran. Yang pertama kita harus membuat judulnya ini, lebih baik judul ditaruh di tengah. Nah, terus kedua, membuat cabang-cabang dari bab itu tadi. Cabang-cabangnya, cabang dari ini. Jadi pertama itu apa? Terus yang kedua, boleh membuat sub cabangnya. Seperti ini. Ini subcabang. Ini juga subcabang. Ini cabangnya ini, terus membuat subcabang. Nah, seperti ini. Ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang materi kita, yaitu menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi.
Untuk selanjutnya, silakan nanti kalian belajar sendiri di rumah masing-masing. Sekian yang saya sampaikan. Tetap semangat, terus belajar di rumah, dan jangan lupa bahagia, ya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.